Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kok nggak semangat sih? Ibu ulang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Wildan. Kemana Wildan? Ambil data, Bu. Ambil data. Apa ada lagi yang tidak masuk? Ila. Kemana Ila? Liburan. Seru tuh liburan. Oke, kita mulai materi saja ya. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Vektor. Vektor. Apa itu vektor? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemarin kita sudah belajar apa tentang vektor? Jenis banyak vektor, Bu. Iya, kita sudah belajar panjang vektor. Kita juga sudah belajar tentang perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materi yaitu perkalian titik atau dot product pada dua vektor. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin kalian membayangkan kalian sedang memimpin suatu pasukan, di mana kalian memimpin dua pasukan yang nantinya akan dikirim ke perang. Mimpin negara yang kirimnya dua pasukan. Coba kalian bayangkan, misal pasukan yang satu dikirim ke titik koordinat segini, kemudian pasukan yang satunya dikirim ke titik koordinat segini. Kira-kira dari titik koordinat yang kalian kirim itu, apakah nanti dua pasukan itu akan saling membantu atau malah saling merugikan? Nah, kita akan mencari tahunya dengan menggunakan perkalian titik atau dot product pada dua vektor. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menghitung hasil perkalian dua vektor menggunakan perkalian titik atau dot product secara aljabar dan menentukan arah dari hasil dot product. Oke, tadi kan vektor itu apa tadi? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ya, vektor adalah besar yang memiliki nilai dan arah. Kalian misal punya dua vektor, berarti kalian kan punya dua arah tuh. Nah, dua arah itu nanti kalau misal dikalikan, kira-kira akan menghasilkan apa nih? Apakah menghasilkan arah yang baru? Atau menghasilkan apa gitu, kalian bisa bayangin? Oke, jadi nanti dari dua vektor itu atau dua arah itu, kemudian kalian operasikan menggunakan dot product, nanti akan menghasilkan skala atau angka murni. Terus bagaimana cara menghitung hasil dot product secara aljabar? Misalkan kalian lihat titik koordinat itu ada vektor A dengan koordinat x1, y1 dan vektor B dengan koordinat x2 dengan y2. Sehingga untuk menghitung hasil dot product dari kedua vektor tersebut, yaitu vektor A didotkan dengan vektor B akan sama dengan kita kalikan komponen x-nya, yaitu komponen x di vektor A x1 dengan komponen vektor x di vektor B yaitu x2, kemudian dijumlahkan dengan komponen vektor y yaitu y1 di vektor A dan y dikali dengan y2 di vektor B. Kita coba ke contoh soal ya. Misalkan diketahui ada tank di mana gaya tank A itu vektor A sama dengan 3,4 Newton dan untuk gaya tank B yaitu vektor B sama dengan 1,2 Newton. Di sini kalian disuruh untuk menghitung berapa gaya yang dihasilkan oleh kedua tank tersebut. Kira-kira untuk menghitung gaya yang dihasilkan dua tank tersebut kita bisa menggunakan apa nih? Dot product. Kita bisa menghitungnya menggunakan dot product. Di mana tadi rumusnya dot product? X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2
X2-nya bernilai 1, Y2-nya 2, kemudian kita masukkan ke rumusnya sehingga sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 diperoleh hasilnya 11. bisa ya? Gampang kan? Terus dari 11 itu kira-kira gunanya untuk apa nih? Apakah menentukan kalau si tag ini kekuatannya 11 atau bagaimana? Sebelum kita ke sana, Ibu kasih tugas dulu secara berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Sudah Bu. Bu, Sari sudah pengen juga tanya. Iya Bu katanya. Observer Bu. Sudah? Apakah sudah? Oke, kita bahas dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, pasukan pertama bergerak dengan arah vektor A 3,4 dan pasukan kedua bergerak dengan arah vektor B 2,1. Nah, tentukan hasil dot produknya. Berarti kita masukkan ke rumus yang tadi diperoleh berapa? Kelompok 1 mana soal yang kelompok 1? Oh iya, Ibu. Berapa hasilnya kelompok 1? 10. Oke, 10. Untuk yang kelompok 2? Ini 18 mundur. Min 18 ditambah minus 26. Negatif Minus 26. 26. Kemudian yang kelompok 3? Nah, bisa kita lihat hasilnya berbeda ya untuk setiap kelompok. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0. Nah, kira-kira hasilnya ini apakah akan berpengaruh ke pasukan-pasukan yang dikirim itu? Kita bisa mencari tahunya dari sini. Nah, dari hasil dot product tadi kan ada yang bernilai positif tuh. Kalau hasil dot produknya positif, itu berarti akan membentuk sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya Kurang dari 90. kurang dari 90 derajat, di mana artinya vektor tersebut akan bergerak searah atau saling mendukung. Jadi kedua pasukan itu akan saling membantu satu sama lain atau bekerja sama. Kemudian tadi juga ada yang hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 itu berarti membentuk sudut siku-siku. Besarnya berapa sudut siku-siku? 90 derajat, yang artinya kedua vektor itu akan tegak lurus. Atau kalau dalam pasukan tadi, maka kedua pasukan itu bergerak sendiri-sendiri atau tidak saling membantu, tidak terpengaruh satu sama lain. Kemudian yang terakhir, hasilnya yang negatif. Artinya akan membentuk sudut tumpul. Berapa besarnya sudut tumpul? Lebih dari 90 derajat. Lebih dari 100 derajat dan kurang dari 180 derajat, yang artinya arah dari kedua vektor tersebut akan berlawanan, atau kalau dari dua pasukan tersebut akan saling menghambat, saling merugikan satu sama lain. Ibaratnya kayak dua pasukan itu lagi tengkar, jadi mereka bergerak sendiri, kayak saling menyerang diri sendiri, jadi merugikan. Nah, kita ke hasil yang tadi. Yang kelompok 1 hasilnya positif. Itu artinya dua vektor tersebut searah atau saling mendukung. Kemudian untuk yang kelompok 2 hasilnya negatif, Menghambat. saling
menghambat atau berlawanan arah. Kemudian yang kelompok 3, hasilnya 0 itu artinya tidak saling mempengaruhi atau tegak lurus. Sudah paham? Bisa paham. Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke. Itu saja materi hari ini. Kira-kira hari ini kita udah belajar apa aja nih? Menentukan dot produk. Dari hasilnya itu nanti kita bisa tahu apa? Arahnya. Kalau positif artinya searah. Kalau negatif artinya berlawanan arah. Kalau nol artinya tidak saling mempengaruhi atau tegak lurus. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan menentukan dot produk jika diketahui sudut yang terbentuk. Kalian bisa cari materinya terlebih dahulu di Google, di Gemini, di ChatGPT. Oke? Oke. Bu pakai AI boleh? Boleh. Kan AI bisa membantu kita belajar. Oke Bu, siap. Kemudian nanti ada refleksi mandiri, kalian bisa scan di depan ya. Dapat duit itu. Dapat Duit tak kita. dapat ilmu, betul. Oke, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas